Nathan berpikir bahwa Kirana mempercayainya, dan segera berkata, pasti. Setelah besok, Antra Group akan diambil kembali, tidak bisakah kita terbang bebas? Petik 2. Nathan menatap Kirana dan berkata dengan serius, sejujurnya, aku tidak tahan dengan semua orang di keluarga Andersen. Bagaimanapun, mereka adalah keluargamu, jadi aku akan memberi mereka kesempatan lagi. Petik 2. Asal mereka berjanji untuk mendukung kita besok, menerima pertobatan dan permintaan maaf keluarga Clark. Setelah masalah selesai, Antra Group akan membantu mereka untuk menghasilkan banyak uang. Aku akan fokus mendorong keluarga Andersen ke garis terdepan di Anhemia dan membuat keluarga Andersen menjadi perusahaan yang besar. Mendengarkan Nathan membual, Kirana merasa menyebalkan. Semua ini sama sekali tidak mungkin. Pertama, keluarga Clark tidak akan meminta maaf. Kedua, Nathan sama sekali tidak bisa mengalahkan keluarga Clark, apalagi mengambil kembali Antra. Tapi mengingat hari terakhir, dia tidak menyela. Oke, kalau begitu kamu beri keluarga Andersen kesempatan lagi. Kirana tersenyum. Nathan menelepon Philip. Nathan, apa yang kamu lakukan? Minta bantuan. Sudah kubilang, tidak mungkin. Suara marah Philip datang dari dalam telepon. Nathan tersenyum, karena Kirana, aku memanggilmu kakek. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu berdiri bersamaku besok, aku berjanji bahwa keluarga Andersen akan menggantikan posisi keluarga Clark. Pergi, dasar gila. Otakmu kemasukan air. Raungan marah Philip datang dari ujung telepon. Setelah itu, Nathan menelepon James lagi. James memaki Nathan. Selain itu, aku akan menjemput Kirana besok, kamu ingin mati, mati sendiri. Petik 2. Tut, tut, tut. Akhirnya, James menutup telepon dengan marah. Sekarang Nathan diam. Keluarga Andersen melewatkan kesempatan terbaik yang pernah ada. Kirana tersenyum. Hasilnya sudah pasti begini. Siapa yang akan percaya semua ini? Kecuali orang bodoh. Kirana tertawa dan berkata, oke, menolakmu adalah penyesalan terbesar dalam hidup mereka. Kita memberinya kesempatan, mereka yang tidak mau. Yah, memang, keluarga Andersen melewatkannya. Di malam hari, sebelum tidur, Green Dragon menelepon. Dewa Perang. Koorsahli Panglima Angkatan Darat Pertama Anhemia baru saja mengirim pesan bahwa semuanya sudah siap. 100.000 orang yang kamu inginkan sudah siap untuk berangkat. Petik 2. Nathan berkata, oke, tunggu perintahku. Keesokan harinya, Nathan dan Kirana bangun pagi-pagi. Mengendarai mobil Kirana ke makam Jordan. Dalam perjalanan, Kirana melihat tank-tank militer lewat, barisan penjaga berlari di depan, itu di luar imajinasinya. Kira-kira, prajurit yang terlihat ada puluhan ribu. Truk-truk itu berbaris dalam antrean panjang, dan tidak tahu di mana ujungnya. Selain itu helikopter-helikopter berterbangan di udara, pesawat-pesawat tempur terbang melewati dataran rendah satu demi satu, membuat suara mendengung yang keras. Kirana berkata dengan heran, apakah ini latihan militer? Nathan tersenyum dan berkata, sepertinya. Besar sekali, aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Kirana tercengang. Pesawat, meriam, ada di sini. Tidak berapa lama, keduanya sampai ke kuburan. Orang-orang Master Kenta telah menyelesaikan perbaikan makam, dan Nathan juga mendirikan batu nisan. Kirana memberi hormat pada Jordan. Sampai saat ini, Kirana semakin tidak percaya bahwa Nathan dapat mengalahkan keluarga Clark. Dengan sendirian, aku pikir Nathan akan menemukan seseorang untuk membantunya, tetapi sekarang tidak terlihat siapapun. Kirana benar-benar kecewa, tidak, lebih tepatnya putus asa.
Kirana juga lega. Memang dia ke sini untuk mati bersama Nathan. Apalagi yang dipedulikan. Segera setelah itu, sebuah mobil hafal datang dengan kecepatan tinggi. James dan Amanda turun dari mobil. Nathan berpikir bahwa James telah memikirkannya dan akan mendukungnya. Tanpa diduga, James dan istrinya meraih Kirana dan menariknya ke dalam mobil. Kirana berseru, "Ayah, Ibu, apa yang kalian lakukan? Untuk apa menarikku? Kamu tidak boleh diam di sini dan mati dengan bajingan ini." James meraung, "Ya, kamu harus pergi bersama kami. Kamu tidak boleh mati bersamanya." Amanda memeluk Kirana dengan erat. Kirana akhirnya menyadari apa yang dilakukan orang tuanya. Mereka akan membawanya pergi. Melihat akan diseret ke dalam mobil, Kirana menjadi panik. Kirana berjuang dan memanggil Nathan untuk meminta bantuan. "Nathan, tolong. Selamatkan aku." Dia berani. Jika dia berani, aku akan mati bersamanya. James memelototi Nathan dengan ganas. Nathan memandang Kirana dengan ekspresi acuh tak acuh dan tidak mengambil tindakan apapun. Kirana, yang berjuang pada akhirnya, dibawa ke dalam mobil, James memeganginya, dan Amanda mengemudikan mobil meninggalkan tempat itu. Melihat Nathan yang kesepian melalui jendela mobil, Kirana menangis terseduh-seduh. Menurutnya, setelah ini, mereka akan terpisah dua dunia berbeda. Tidak peduli berapa banyak tangisannya, James tidak melepaskannya. Setelah membawa pulang Kirana, James dan Amanda menjaganya. Membawa Kirana kembali juga merupakan tujuan dari keluarga Andersen. Tidak perlu menemani Nathan untuk mati. Karena sudah tidak ada hubungan dengan Nathan lagi, keluarga Andersen tidak akan pergi hari ini. Tunggu sampai Kirana pergi. Green Dragon, Kirin, Vermilion, Black Tortoise, White Tiger 5 Raja Perang muncul, semuanya mengenakan jas hitam. Green Dragon juga membawa Thomas Day dan istrinya. "Nona Kirana telah pergi." Green Dragon bertanya. "Tidak apa-apa, aku juga belum ingin mengungkapkan identitasku untuk saat ini," kata Nathan. Kirin mencondongkan tubuh ke Nathan dan berkata, "Dewa Perang, Koor Sahli Panglima Angkatan Darat Pertama, datang ke sini, semuanya sudah siap." Mereka ditempatkan 3 kilometer jauhnya dan bisa sampai di sini dalam 10 menit. Mendengar ini, Nathan mengangguk, "Baiklah, biarkan mereka menunggu perintahku." Petik 2. Siap. Kirin mengangguk. Pada saat ini, Master Kenta datang, tetapi tidak membawa banyak orang. Yang datang adalah kepala mafia seperti Master Sang. Orang-orang ini juga mengenakan jas. Setelah menerima kode dari Nathan, beberapa orang berdiri di sampingnya. Green Dragon berdiri di samping Nathan dan berkata, "Dewa Perang, baru saja dapat kabar bahwa keluarga Clark sudah berangkat. Pada saat ini, halaman rumah keluarga Clark. Darwin dan semua keluarga Clark sudah siap untuk berangkat. Sonny sudah tidak sabar. Putranya Tony masih terbaring di rumah sakit, dan divonis bahwa sedikit harapan untuk bisa bangun lagi. Dia bersumpah bahwa dia akan menghancurkan Nathan berkeping-keping." Adapun penampilan Edwin yang selalu lembut, ada senyum di sudut mulutnya, orang yang susah ditebak. David dan Amy saling memandang dan tersenyum. "Adikku, 6 tahun yang lalu, aku bisa memukulmu sampai lumpuh. Kali ini, aku akan memukulmu lagi sampai lumpuh. Ingat tongkat baseball ini? Ya, inilah yang menghancurkanmu 6 tahun yang lalu." Hahaha. David menunjukkan senyum kejam dan memasukkan tongkat baseball ke bagasi mobil. Alfred dan istrinya, Nadia Fedorova, juga mencibir, "Nak, jika dulu kami tidak menemukanmu, kamu pasti sudah mati. Sekarang kamu masih ingin membunuh ayah dan ibumu. Ini konyol." Pada saat ini, Talia Warren dan keduanya juga datang ke sini. "Ayo,
kita tidak sabar menunggu Nathan mempermalukan dirinya sendiri. Darwin bersandar pada tongkatnya yang berukiran kepala naga dan menunggu di pintu mobil. Ayah, kita semua sudah siap. Dan semua tentara bayaran yang diundang oleh Edwin sudah siap, kata Alfred. Darwin mengangguk, yah, keluarga Clark kita sendiri dapat membunuh Master Kenta beberapa kali, apalagi Tobe Daisuke dan yang lainnya. Kali ini, untuk menghancurkan Nathan, sekalian memperlihatkan ke semua orang Anhemia seberapa kuat keluarga Clark. Ayah, Tobe Daisuke datang. Edwin berlari. Benar saja, mobil hitam diparkir berjejer di depan halaman rumah keluarga Clark. Mobil kedua adalah Lincoln Limousine. Pintu mobil terbuka, dan seorang lelaki tua turun, mengenakan setelan hitam dan memegang 2 mutiara besar di tangannya. Dia tampak tua, seperti orang sekarat. Tapi pancaran matanya membuat orang tidak berani menatapnya. Terutama pada saat dia mengangkat kepalanya, seperti menopang sebongkah gunung, membuat orang tidak bisa bernapas sama sekali. Dia adalah pemimpin Anhemia saat ini, Tobe Daisuke, Raja Anhemia. Seperti namanya, Raja Anhemia ada di sini. 13 orang mengikuti di belakang Tobe Daisuke. 13 pengawal raja, yang dikenal sebagai tangan tak terkalahkan Anhemia. 13 petarung hebat. 13 pengawal raja dulunya sama dengan Master Kenta, tetapi mereka semua ditaklukkan oleh Tobe Daisuke dan semuanya bekerja di bawah komando Tobe Daisuke. Tidak hanya itu, Masato juga datang. Dia adalah organisasi pembunuh bayaran. Melihat Tobe Daisuke datang, Darwin segera membawa semua anggota keluarga Clark keluar untuk menyambutnya. Dengan kemampuan keluarga Clark saat ini, mereka juga tidak berani bersaing dengannya. Hari ini, aku mengundang Master Tobe untuk datang ke sini. Hanya untuk menambah kekuatan, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Ketika Anda keluar, Nathan pasti akan takut. Darwin tertawa. Tobe Daisuke tidak peduli, memintanya untuk maju hari ini jelas berlebihan. Dia memandang Darwin dan bertanya, bagaimana dengan proyek yang kamu bicarakan? Darwin segera berkata, besok. Besok pasti sudah dilaksanakan. Ternyata keluarga Clark mengundang Tobe Daisuke dengan imbalan proyek yang menguntungkan. Oke, Tobe Daisuke mengangguk. Segera, mobil-mobil lain berdatangan. Seorang pria paruh baya turun dari mobil. Ini adalah Milepusa yang mengendalikan setengah dari klub hiburan Anhemia. Dia sangat rendah hati, tapi di Anhemia, selain aku, tidak ada lawannya. Tobe Daisuke memperkenalkan pria gemuk setengah baya. Pria gemuk itu tertawa ramah. Kelihatannya sangat baik, tapi dia kejam. Yang ini adalah Master Balaban yang terlibat dalam bisnis perhiasan batu giok. Kekuatannya ada di seluruh Anhemia, dan Master Kenta pernah mendapat kerugian besar di tangannya. Petik 2. Yang ini, memiliki banyak latar belakang. Dia memiliki 6 kasino di Hong Kong dan Macau, Master Kingmin, yang terlibat dalam semua jenis bisnis. Dengan diperkenalkannya Tobe Daisuke, mata semua orang di keluarga Clark terbelalak. Kali ini, semua tokoh terkemuka underground di Anhemia ada di sini. Pendukung Nathan hanyalah salah satu dari mereka, yang bisa menandingin Master Kenta. Dari mereka ada puluhan, lebih hebat dari Master Kenta. Orang-orang ini dikumpulkan, ditambah kekuatan keluarga Clark, 100 Nathan pun tidak akan selamat. Tobe Daisuke melirik arlojinya dan mencibir, sudah waktunya, ayo pergi. Berangkat. Segera, antrean panjang kendaraan berjejer dan berangkat ke kuburan Jordan. Banyak orang terkejut melihat pemandangan di mana konvoi dengan antrian panjang. Apa yang terjadi dengan Anhemia?
Ketika keluarga Andersen mengetahui hal ini, mereka semua menangis. Tobe Daisuke, Mile Pusa, Master Balaban semua ke sana, itu terlalu menakutkan. Adrian menggigil. Philip menarik napas dalam-dalam, ya Tuhan. Kali ini Nathan telah menciptakan malapetaka. Petik 2. Mengerikan. Katanya ada ribuan gangster. Untungnya, kami sudah memutuskan hubungan tepat waktu, jika tidak, keluarga Andersen akan hancur. Sadie menarik napas. John tertawa terbahak-bahak, Nathan, kamu sangat naif. Apa yang kamu perjuangkan dari keluarga Clark? Keluarga Clark sekarang tak terkalahkan. Antrean panjang konvoi di Jalan Anhemia diketahui banyak orang, dan Kirana juga telah menerima kabar tersebut. Melihat begitu banyak orang ke tempat tujuan mereka, Kirana hampir menangis. Bagaimana Nathan bisa menangani ini sendirian? Kamu tidak boleh keluar, walau Nathan mati hari ini, kamu tidak boleh keluar. James dan Amanda menatapnya. Keluarga Clark dan tentara Tobe Daisuke pergi ke makam dengan cara yang menghebohkan. Dalam perjalanan, Tobe Daisuke berbicara dengan Darwin, Neal Duncan tidak datang. Petik 2. Darwin tersenyum dan berkata, dia adalah bos tersembunyi, hal sepele seperti ini dia tidak akan mau ikut. Tobe Daisuke tersenyum, itu benar, jika bukan karena proyek, aku juga tidak akan keluar. Petik 2. Di depan makam Jordan, semua orang menunggu. Thomas Day dan istrinya sedikit khawatir, mereka membujuk, Nathan, apa tidak apa-apa. Keluarga Clark terlalu kuat, bagaimanapun, kita tidak kuat melawannya. Nathan tersenyum, jangan khawatir, Paman dan Bibi, aku tidak peduli dengan keluarga Clark yang kecil itu. Master Kenta, Master Sang dan yang lainnya juga tertawa dan berkata, tidak peduli siapa yang datang, harus berlutut di sini dengan patuh. Petik 2. Tak lama kemudian, sebuah raungan datang. Semua orang melihat barisan panjang muncul. Untungnya, di sekitar banyak lapangan terbuka, cukup untuk mobil-mobil ini berhenti. Thomas Day dan istrinya tercengang ketika mereka menghitung jumlah kendaraan, setidaknya ada ratusan. Banyak mobil juga van dan truk. Jumlah orang di dalam, tidak bisa dibayangkan jumlahnya. Kendaraan di depan semuanya adalah mobil mewah limousin. Pintu terbuka, Darwin dan yang lainnya keluar dari mobil perlahan. Semua orang di keluarga Clark membusungkan dada, bersemangat tinggi, dan tak terkalahkan. Tujuan mereka hari ini tidak hanya untuk menghancurkan Nathan dan Master Kenta, tetapi juga untuk menunjukkan kepada seluruh Anhemia kekuatan dan koneksi yang kuat dari keluarga Clark. Mereka sangat arogan dan sama sekali tidak memandang Nathan. Setelah melihat orang-orang ini turun dari mobil, muka Master Kenta, Master Sang dan yang lainnya berubah warna. Raja Anhemia Tobe Daisuke, Masato, Mile Pusa, Master Balaban, Master Martin. Mereka meneriakkan nama-nama orang besar ini. Di Anhemia, mereka adalah bos yang sebenarnya. Dibandingkan dengan mereka, Master Kenta, Master Sang dan lainnya hanyalah gangster yang bisa bertarung. Siapapun yang maju, bisa membunuh mereka. Tidak tahu apa yang ditawarkan keluarga Clark, hingga mampu mengumpulkan semua bos besar. Petik 2. Master Kenta menarik napas dalam-dalam. Melihat mata terkejut Master Kenta, Master Sang dan yang lainnya, semua orang di keluarga Clark tertawa. Persis seperti yang mereka harapkan. Ketika Master Kenta melihat Raja Anhemia, itu seperti seekor tikus yang melihat seekor kucing. Sudah takdirnya. Tapi melihat di mana Nathan berdiri, seperti tombak panjang, berdiri tegak menopang langit dan menelan gunung sungai. Keluarga Clark marah. Nathan, kamu belum menyadari bahwa bahaya telah datang. Petik 2. Darwin mencibir.
Melihat keluarga Clark menatapnya, Nathan mengangguk sambil tertawa. David dan Amy tertawa dan berkata, "Kita lihat nanti bagaimana kamu bisa tertawa." Petik 2. Ya, pendukungmu, Master Kenta, hanyalah seekor semut. Alfred dan istrinya tidak tahan lagi. Tobe Daisuke dan bos-bos besar ini hanyalah garis depan. Kartu truf yang sebenarnya adalah orang-orang bawahan mereka. 13 pengawal raja muncul bersama. Ini pertama kalinya. Ketika mereka melihat 13 orang berjalan perlahan di belakang Tobe Daisuke, Master Kenta, Master Sang dan lainnya menarik napas dalam-dalam. 13 pengawal raja adalah para ahli yang sangat terkenal di Anhemia. Umumnya, 1 atau 2 kepala turun tangan cukup untuk menekan dan menyelesaikan masalah. Tidak pernah ada kasus 13 pengawal raja muncul bersamaan. Kali ini, semua 13 pengawal telah muncul, dan disebut untuk pertama kalinya. Di belakang 13 pengawal raja ada kerumunan besar orang berpakaian hitam, terlihat ada ratusan orang, dengan senjata di pinggang mereka. Tobe Daisuke mengeluarkan semua kartu trufnya, dan 500 petarung berkumpul. Tidak hanya itu, Mile Pusa, Master Balaban dan Master Martin juga semua hadir, dan mereka semua mengikuti di belakang 13 pengawal raja dan maju bersama-sama. Seluruhnya dijumlahkan hingga 1000 orang. Pertarungan semacam ini pertama kalinya. Keluarga Clark sama sekali tidak kalah. Mereka juga mengeluarkan seluruh kartu truf mereka. Termasuk penjaga, pengawal, dan satpam bayaran. Semuanya ada 500 orang. Untuk berhati-hati, Edwin secara khusus menyewa organisasi tentara bayaran. Meskipun hanya ada beberapa puluh orang, mereka dilengkapi senjata dan memiliki daya tempur yang sangat kuat. Sekarang semuanya dijumlahkan, ada 2000 lebih orang. Master Kenta, Master Sang dan yang lainnya ketakutan, jantung mereka berdebar kencang, seperti akan meloncat keluar dari tenggorokan mereka. Ada terlalu banyak orang. Thomas Day dan istrinya lebih takut lagi. Lagi pula, ada terlalu banyak orang. Melihat kerumunan orang di belakangnya, Tobe Daisuke menghela nafas, "Clark, kamu terlalu melebih-lebihkan masalah saja. Dengan 1/10 orang sudah cukup mengatasinya." Darwin tersenyum malu, "Maaf." Buat Raja Anhemia tertawa, "Aku orangnya lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, untuk menghindari semua kemungkinan yang ada." Petik 2. Oke, hari ini, aku, Tobe Daisuke, akan memberimu kekuatan. Tobe Daisuke mengibaskan tangannya, dan hampir 2000 orang mengepung kuburan, dengan 3 lapis dalam dan 3 lapis di luar, tidak ada seekor burung pun yang bisa masuk. Mata para penjahat ini penuh dengan niat membunuh, dan senjata di pinggang mereka digenggam erat. Dengan satu perintah, mereka pasti akan bergegas dan memotong orang-orang ini berkeping-keping. Tobe Daisuke maju selangkah dan mencibir, "Kenta, Hong Sang, kalian belum berlutut." "Ya, Kenta, Hong Sang, kalian telah makan hati beruang dan macan tutul. Dengan kekuatanmu juga ingin bersaing dengan kami." Master Balaban, Mile Pusa dan yang lainnya mencibir. Master Kenta dan Master Sang darah mulai mendidih, menatap Tobe Daisuke dan mencibir, "Raja Anhemia, biasanya aku menghormatimu. Tapi itu tidak dengan hari ini. Sepertinya kamu telah bersumpah untuk melindungi Nathan. Keuntungan apa yang dia berikan padamu? Sampai kamu mempertaruhkan nyawa." Tobe Daisuke tertawa. Master Kenta mencibir, "Tobe Daisuke, kalian tidak tahu, apa yang akan kalian hadapi hari ini." Hahaha. Mendengar itu, semua tertawa terbahak-bahak. Bukankah dia hanya seonggok sampah yang baru saja keluar dari penjara? Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.